Saya coba menanyakan antara sepakat atau tidak, minta pendapat dari salah satu anggota dewan sekaligus ketua partai politik di Kabupaten Cianjur, ketua DPC partai politik di Kabupaten Cianjur, itu bungkam. Berarti kalau saya kemas secara tidak langsung, dia tidak punya pemahaman. Because time is money, langsung saja simetriskan posisi rebahan. Cek it. Kurang rasa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ebes, Ketua Cianjur People Movement. Hari ini di Indonesia lagi diramaikan dengan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law. Bagaimana bisa Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau Undang-Undang Sapu Jagat ini dimusuhi oleh rakyat Indonesia, menciptakan demonstrasi besar dan menciptakan kekacauan di mana-mana. Maka dari itu saya akan mengajak saudara-saudara semua untuk membaca dari akar permasalahan kekacauan ini semua, termasuk akar permasalahan ini tanpa disadari oleh pemerintah dan jajaran pemerintah lainnya. Saya nyatakan ini secara jelas bahwa madhab Undang-Undang Sapu Jagat ini adalah madhabnya otoriter. Pemerintah ingin menyederhanakan suatu persoalan yang tidak mudah disederhanakan. Pertama-tama, kita ini adalah negara demokrasi. Tidak ada keinginan yang sekali jadi, semua perlu proses. Undang-undang yang telah kita produksi selama 22 tahun terakhir setelah demokrasi itu adalah semua undang-undang demokratik. Undang-undang itu semua telah mengalami uji di Mahkamah Konstitusi. Semua undang-undang yang disahkan semua pasti melewati uji kelayakan di Mahkamah Konstitusi. Jadi secara serampangan itu tidak mungkin mudah diubah, ditambal, dicopot, diganti, dicabut, dan diapakanlah itu. Jadi madhab ini yang perlu dikoreksi. Undang-undang tidak bisa dijadikan omnibus. Yang bisa dirubah menjadi omnibus itu adalah PP, adalah peraturan pemerintah. Maka dari itu madhab ini yang perlu disadari. Kembalikan madhab ini ke madhab demokrasi. Madhab otoriter di dalam pembuatan undang-undang tidak bisa dibiarkan. Merombak demokrasi yang sudah bergumul dengan kita selama 20 tahun ini itu sangat jauh dan sangat tidak mungkin disederhanakan. Kita sudah punya Mahkamah Konstitusi, penguji undang-undang. Jadi yang pertama adalah madhabnya keliru. Dan yang kedua, saya mengerti dari maksud baik pemerintah ini. Mungkin pemerintah terlalu banyak melihat undang-undang, pasal ini numpuk, pasal itu bertentangan antara satu sama lain, pasal itu membuat takut investor dan yang lainnya. Saya mengerti itu. Mungkin dalam kurun 20 tahun ini kita banyak membuat pasal-pasal atau aturan-aturan yang sangat bertentangan dan bertolak belakang antara pasal satu dengan lainnya. Ya benar, tapi cara kita untuk mensinkronisasinya bukan di undang-undangnya. Seharusnya pemerintah tolong jangan bikin omnibus lagi. Kalau kata Pak Fahri Hamzah, tolong jangan bikin omnibus lagi. Kalau mau bikin omnibus PP. PP itu gak perlu ngajak DPR. PP itu bikin aja dengan timnya presiden. PP omnibus itu baru masuk akal. Dan saya yakin kalau itu sudah dilakukan, maksud baik dari pemerintah akan didengar oleh rakyat Indonesia ini. Akan senang investor. Kenapa? Karena undang-undangnya tidak dirubah. Hak buruh tidak dirampas. Profesi-profesi yang lain tidak marah. Kampus dan pendidikan tidak marah. Karena undang-undangnya tidak dirubah.
Yang dirubah itu hanya PP-nya, karena PP itu adalah sinkronisasi. Tugasnya pemerintah, ditandatangan oleh presiden. Tak perlu ajak-ajak DPR. Iseng-iseng mau merubah undang-undang. Sekarang jadi kacau jadinya. Terbakar di mana-mana. Sekarang orang-orang ditangkap gara-gara nulis di Facebook, gara-gara nulis di Twitter, gara-gara bikin komen. Sibuklah polisi dan tambah keruhlah keadaan. Padahal tanpa disadari diduga kekeruhan itu berasal dari pemerintah. Saya harap pemerintah bikin jalan yang konstitusional. Jangan bikin jalan untuk menambah keresahan dan kegaduhan di mana-mana. Karena menurut saya tidak mudah merubah undang-undang yang sudah bergumul lama dengan kita. Sudah 20 tahun undang-undang ini yang sudah bergumul dengan kita. Jangan dianggap gampang untuk merubah undang-undang, karena undang-undang itu diuji kelayakannya. Apalagi merubah undang-undangnya tengah malam dan secara diam-diam. Nama undang-undangnya bagus, undang-undang menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi hari ini kenapa toh jadi kemarahan rakyat Indonesia di mana-mana? Dan menurut saya nama undang-undangnya bagus. Dan kalau secara logika, siapa yang tidak mau bekerja? Siapa yang tidak mau sibuk? Siapa yang tidak mau ngasih makan anak dan istrinya dengan cara bekerja? Siapa? Tapi kenapa orang marah? Itu yang harus jadi introspeksi. Mungkin di dalam maksud tujuan yang baik itu tersusun maksud-maksud yang jahat. Kalau kita sudah sadari itu semua, gak usahlah diteruskan undang-undang yang sudah bergumul dengan kita selama 20 tahun ini. Harus diubah-ubah. Dan ini bukan madhab Indonesia. Ini madhab otoriter. Kita tidak bisa membuat undang-undang sapu jagat dengan cara sesingkat ini. Itu tidak mungkin. Kalau sudah gini permasalahannya, kalau menurut saya itu tidak bisa diteruskan. Undang-undang yang sudah bergumul dengan kita selama 20 tahun itu tidak bisa diringkas. Seharusnya sebelum mensahkan undang-undang, sampaikan dulu kepada rakyat terbuka. Janganlah tertutup, sosialisasikanlah dulu. Nah, kalau berbicara hari ini khusus di Kabupaten Cianjur, jangankan untuk rakyat, untuk masyarakat. Saya coba menanyakan antara sepakat atau tidak, minta pendapat dari salah satu anggota dewan sekaligus ketua partai politik di Kabupaten Cianjur, ketua DPC partai politik di Kabupaten Cianjur, itu bungkam. Berarti kalau saya kemas secara tidak langsung, dia tidak punya pemahaman atau mungkin dilema terkait masalah omnibus ini, undang-undang sapu jagat cipta lapangan pekerjaan ini. Apalagi masyarakat biasa, rakyat biasa, sekalipun dia orang partai politik sekaligus wakil rakyat di Kabupaten Cianjur, saat saya tanya itu dia bungkam. Saya harap pemerintah pusat maupun daerah jangan ada maksud-maksud dan agenda-agenda tersembunyi dan terselubung. Terbukalah dalam menanggapi dan mensahkan undang-undang ini dari mulai pusat sampai daerah. Kalau tujuannya pingin rakyat kerja, pingin rakyat sibuk, pasti didengar dan rakyat pun akan senang lah. Mana ada masyarakat atau rakyat yang mau diperbaiki itu usil. Yang ada ini mungkin karena kurangnya komunikasi antara lembaga birokrasi dengan rakyatnya. Ini yang sangat ironis di Kabupaten Cianjur khususnya. Masa salah satu pimpinan partai politik sekaligus anggota DPRD Kabupaten Cianjur
ditanya terkait sepakat atau tidak masalah Undang-Undang Cipta Lapangan Pekerjaan, Undang-Undang Sapu Jagat ini, saya tanya lewat media sosial WhatsApp, itu bungkam. Dan alhamdulillah ada salah satu, ya bisa kita sebutkan ketua DPRD, saat ditanya juga sama lewat media sosial WhatsApp, dia menjawab, seharusnya saya sebagai rakyat dan warga masyarakat yang memang diwakili oleh mereka-mereka itu memberikan jawaban dan alasan yang konkret, biar rakyat tahu bahwa kualitas, potensi yang mewakilinya itu baik dan dapat dimengerti. Seharusnya ini dari awal komunikasikan kepada rakyat, kepada warga masyarakat, maksud baik pemerintah. Tunjukkan bahwa ini maksudnya baik, bukan diam dan hanya bungkam. Peraturan itu sebelum disahkan itu dari pusat mungkin ada sosialisasi dulu kepada tingkat daerah melalui wakil-wakilnya. Bukan setelah terjadi itu ditanya masih bungkam. Jangan ragu. Tak mungkin maksud baik itu ditolak oleh warga masyarakat. Tidak jadi kemarahan di sana di sini. Inilah wakil kita yang memperlihatkan keraguan, yang mempertontonkan ketidakmampuan untuk menjawab dan untuk mensosialisasikan kebaikan, karena mungkin mereka ini hanya terlena di kursi dan di panggung politik yang secara terus-menerus. Padahal ini hal yang sangat tidak mungkin. Ada titik akhir dan ada batasannya. Dan saya harap khususnya ini ke semua perwakilan-perwakilan kita yang ada di lembaga legislatif. Jelaskan kepada warga masyarakat, kepada rakyat, khususnya warga masyarakat Cianjur, rakyat Cianjur, wakil rakyat itu menjelaskan supaya warga masyarakat benar-benar merasa diwakili dan benar-benar tahu tujuan pemerintah ini seperti apa. Karena sekeruh-keruhnya keadaan, kalau sumber mata airnya jernih, dia akan bisa jernih. Pemerintah atau wakil rakyat adalah sumber mata air yang jernih. Seharusnya itu katakan apa yang sebenarnya terjadi dan apa maksud dan tujuannya. Dan apabila pemerintah memproduksi kekeruhan, maka akan keruhlah semua. Walaupun tadinya keadaan jernih, kalau pemerintahnya memproduksi kekeruhan, maka akan keruhlah semua. Oke, mungkin ini tanggapan dari saya. Kalau memang misalkan ada yang perlu dikoreksi, mungkin itu adalah kebodohan atau kesalahan saya. Dan benarnya itu mungkin adalah pemikiran-pemikiran atau temuan-temuan saya yang memang realita di lapangan. Kondisinya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.